kami juga Bang Heri, kalau mereka kami ambil dari jalanan, ada keluarga mau ambil, tidak kami izinkan karena takutnya nanti pulang nanti terlantar lagi. Nah, sekarang saya tanya dengan Bang Heri, kira-kira kalau Bang Heri miara kucing, miara ayam, kira-kira ibu di rumah kira-kira ada komen nggak? Nenek yang viral yaitu nenek gelam, kemana-mana bawa gelam. Ika emak Nabi. Aku di Jakarta ya, ke rumah adek sama kakak ipar di sekop di dalam rumahnya 3 minggu, nggak boleh pulang ke kontrakan. Habis itu malam-malam datang mobil, dibawa aku diikat tangan aku di belakang, mulut aku disekop, nggak bisa ngomong, pipis ditahan. Totalnya udah sampai aja di Palembang. Udah sampai di Palembang aku dirantai juga sama abang. jadi selamat pagi, kita ketemu lagi teman-teman Jadi, dan seperti yang kami janjikan, ini kita bersama dua pasiennya Pak Agus Mulyono dari Yayasan Bagus Insani Mandiri. Ada Mbak Sri Rezeki, dan ini ada nenek yang viral yaitu nenek gelam, kemana-mana bawa gelam. Ika emak Nabi. Oh iya. Oh iya. Nenek dulu sering bawa gelam. Kok tekean. Duduk beda, duduk. Ya, Duduk sambil. Nah, nenek. Bang tekean. Apa maksudnya Pak Agus? Cekian itu tidak tahu juga waktu ngomong cekian. Jadi dia mau duduk. Tahan diri lah. Kakek lupa. Nek, kamu pernah dipanggil nenek gelam apa nenek Megawati? Megawati. Nenek Megawati. Maaf ya nenek gelam, jangan lagi panggil nenek gelam. Ya, itu kan masa lalu nih, ya. Nenek Megawati asalnya dari mana, Nek? Dari Palembang, Kak, anak aku. Orang Palembang. Ika yang aku, Kak. Aku. Banyak bandanannya nih. Emak Asnabi lah, ikut tabrak aku lah. Emak Asnabi lah. Emak kenal. Masih lancar. Masih agak belum ini ngomongnya. Tapi dia emosinya sudah. Tadinya kan pernah dicakar. Iya. Bagus pernah dicakar. Iya Kak, aku kan adik salah jika mau kekean diajakin biasa. Jadi marah dia, tapi lemah dia yayasan sekarang. Anak apa nanti di pasar Nambasi itu lagi temenan. Duduk. Jadi memang anak nenek ini ada 2 Bang Heri. Dia ada anak kandungnya. Umak Heri, Umak Asmadi, Umak yang tua. Umak Babi. Iya, sebentar. Nenek aku ngomong dulu. Jadi yang tua namanya Asmadi, yang kedua namanya Rianto. Nah dia ini ada anak angkat sekarang baru, namanya Agus Mulyono, yang gak ada disiksonya. Inilah anak-anaknya yang gak ada disikso, gak dikebuk, gak dicakar. Ini jadi anak nenek sekarang ya? Yang angkat, iya. Dan ini Sri Rezeki. Iya. Mbak Sri asalnya dari mana, Mbak? Dari Sri? Jakarta. Dari Jakarta. Pasar Minggu. Kenapa Mbak Sri bisa sampai ke Palembang? Culik sama abang. Diculik sama abang. Disekop. Nggak mau aku pulang ke Palembang, nggak enak. Mbak Sri cerita dari awal dari Jakarta. Ceritakan Mbak Sri. Jakarta. Aku di Jakarta ya, ke rumah adek sama kakak ipar di sekop di dalam rumahnya 3 minggu, nggak boleh pulang ke kontrakan. Habis itu malam-malam datang mobil, dibawa aku diikat tangan aku di belakang, mulut aku disekop, nggak bisa ngomong, pipis ditahan. Totalnya udah sampai aja di Palembang. Udah sampai di Palembang aku dirantai juga sama abang. Dirantai? Iya, nggak salah apa-apa, pengen pulang ke Jakarta. Anak aku ketinggal sama kakak. Ada anak. Mbak Sri ada anak. Satu Sri ya? Satu. Laki-laki ya? Laki-laki. Itu keluarga Mbak Sri ada yang tahu di Jakarta Mbak Sri dari Palembang? Ada. Ada yang tahu? Ya, mic-nya lebih didekatkan lagi. Ke Mbak Sri ya. Iya. Ya, gitu. Ada yang tahu? Alhamdulillah ditolongin sama Tuhan muda. Mbak Sri tadi disekap, dirantai. Terus Kok bisa kabur? Gimana cara kabur Mbak Sri? Kabur dari rumahnya ceritanya gimana? Gimana? Manjat
manjat kan, ditutup pintu kamarnya, manjat ada lubang kecil gitu kan, rumahnya rumah kayu, keluar. Mumpung mereka lagi pergi pesta, ada kondangan, aku bisa larikan diri. Nggak ada orang di rumah ya, lagi pergi mereka di lagi pada kondangan. pergi. Jadi kabur jalan kaki. Di perjalanan tidak enak. Ketemu tuan muda, alhamdulillah ditolong. Dia manggil aku tuan muda. Ketemu tuan muda. Ya. Jadi ketemunya ini Bang Heri ketemunya di Musim 4. Dia duduk di Bucu. Tahun berapa ketemunya? Berapa tahun sih ya? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Jadi dia lagi duduk di Bucu di atas apa namanya? Di jembatan itu. Jembatan kuning. Betul. Aku yang masih istri lihat dia lagi duduk. Waktu itu udah kayak ini, penampilannya kurus, dekil, benar. Ada itu Waktu ketemu tuan muda, Takut. ngamuk-ngamuk, takut. Takut. Jangan-jangan mau diculik katanya kan? Culik, jangan mau dibawa pulang lagi, diikat lagi di rantai gitu dan udah. Akhirnya Pak Agus paksa Pak ya? Untuk diangkut ya? Waktu diambil itu ya sempat apa namanya agak tarik menarik lah, tapi akhirnya ya dia mau ikut ke mobil kan. Jadi di yayasan juga sempat kabur. Pernah nggak kabur? Kabur sering. Pernah kabur dari yayasan? Tapi dapet. Kenapa kabur? Kenapa kabur? Takut. Takut. Pulang nanti dilantik lagi di Jakarta. Tapi di tempat tuan muda tidak dirantai kan? Ya, bebas. Bebas kan? Bebas. Makan, ya makan kadang 5 kali makan menambah. Itu. Kan ikutin 5 kali, ada 6 kali. Gemuk kan sekarang sih. Kan. Enak di yayasan ya? Enak. Tapi gak rindu sama anak. Rindu nggak? Tuh, ini sama. Rindu. Coba sampaikan dengan anak. Hai Rizky, Rizky, ya? kangen banget sama Rizky. Iya. Rizky sehat nggak? Berapa umur Rizky sekarang? Kecil. Berapa umur Rizky sekarang? Sebentar lagi. Oh nggak apa-apa. Mau nenek mau kencing. Oleh aja. Sri mau pulang ke Jakarta. Tapi yang dasarnya di Palembang. Anaknya di sini Pak. Ikut Palembang ya? Ikut abang ya? Anda tuh. Tapi nggak tahu rumahnya di mana. Rizky kabur. Ya, yang jelas kan ini kan sudah viral. Tidak ada kontak dari Tidak ada keluarga yang hubungi. Jadi itu Bang Heri, kami juga itu ada anak-anak. Ya kalaupun anak Sri mau ikut, saya sekolahkan, saya siap. Iya. Ada tuh. Jadi kita juga ada ODGJ, diperkosa, ada bapak lahir anak. ODGJ diperkosa? Punya anaknya cewek, masih ada ikut. Jadi 2 ibunya ada, anaknya ada. Nah, itu salah satunya. Jadi kita anak-anak ada 4 orang. Kita sekolahkan, 1 meninggal. Baru 2 bulan ya si Saiful ya. 2 bulan. Nah, itu udah berjalan juga, itu autis. Di tempat tuan muda Sri banyak teman ya? Enak temen. Enak gitu kan? Enak, makan Iya. tinggal makan, tidur. Bisa jalan-jalan ya. Bisa jalan-jalan. Kita Jalan. tidur mulu 3 kali sehari. Pagi, siang, sore, malam. Kita nggak pernah. Iya. Ada masih orang tua masih hidup Sri? Ibu bapak udah meninggal. Belum meninggal. Ya, Jadi tahun berapa Pak Gus? 2 tahun ya. 2 tahun ya. Berapa masuk? Lanjut. Apa yang mau? Ya, tarik sedikit. Nah, biar nggak jauh. Apa yang mau disampaikan Sri untuk abang? Yang Yang- ada. yang katanya- Mas Sri mau bilang makasih aja sama Tuhan udah ngurus Sri. Enggak nyariin apa sekarang Abang Sri ya. Iya. Ada berapa saudara Sri? Ada 8. 8. Sama Sri? Sri yang ke-7. Ada, masih ada semua itu. Udah. Banyak berarti keluarga, tapi ada yang kalau kayak nenek ada memang ada sempat kontak, sempat kontak. datang, tapi memang mereka memang ya bukan nggak mau ngurus, memang mereka juga tidak sanggup lah ya. Jadi ya kami juga Bang Heri, kalau mereka kami ambil dari jalanan, ada keluarga mau ambil, tidak kami izinkan karena takutnya nanti pulang nanti terlantar lagi. Iya. Jadi kan repot gitu. Jadi biarlah mereka selamanya ikut saya. Jadi ini teman-teman di Ojadi spesial Pak Agus Mulyono ini orang-orang terlantar memang diurus sama beliau.
Bapak emang urus dia, bahkan sudah ada yang meninggal katanya. Ya betul, jadi ada yang meninggal itu 19 orang. Yang terakhir mungkin baru 2 mingguan ya, yang terakhir. Jadi semuanya yang memakamkan, yang ngurusin semuanya kita. Jadi ada sedihnya itu Bang Heri. Sedihnya gimana? Saya bilang sedih ketika orang-orang di luar meninggal itu diantarkan family, handai tolan, keluarga. Ketika keluarga besar kami yayasan ada yang meninggal, ya kami hanya beberapa orang relawan yang mengantarkan. Disitulah yang membuat terharu. Ini betul-betul kami rasakan itu. Apa berkah yang Pak Agus rasakan ketika mengurus orang-orang ini, Pak? Berkahnya ya semua dimudahkan. Sebelum 2016 dan sampai sekarang 9 tahun. Berkahnya sih, ya berkahnya banyak yang hal-hal yang tidak diduga itu ya Bang Heri. Seperti pernah ini suatu saat saya ada uang mau beli pakaian ke pasar 16. Pada waktu itu saya pegang uang 1,5 juta mau beli pakaian yang murah-murah buat teman-teman ini kan. Jadi sebelum kita ke pasar, jadi saya ke pasar 12 dulu. Ada yang kita evakuasi, ibu-ibu, namanya Ibu Ilung, masih ada di yayasan. Nah pada waktu evakuasi beliau tinggalnya di bawah-bawah pohon, beralaskan kardus sama plastik. Jadi setelah beliau kita evakuasi, kebetulan di pasar 12 itu ada security yang minta nomor telepon saya kan pada waktu itu. Udah saya kasih kartu. Jadi setelah kami sampai ke yayasan, si Elungnya sudah kita bersihkan segala macam. Beberapa jam kemudian security telepon, Pak Agus, ternyata ini tempat tinggal Elung itu mereka rapiin. Ternyata ada pakaian yang banyak bener itu. Jadi pakaiannya itu kalau kita bawa pakai mobil pribadi nggak bisa. Jadi akhirnya saya bilang sama security-nya, tolong sewakan pickup, pakaiannya bawa ke yayasan semua. Nanti saya bayar di yayasan nanti sewanya. Begitu sampai yayasan itu Bang Heri, pakaiannya pakaian bagus-bagus itu. Jadi termasuk relawan kita ikut ngambil. Mungkin pakaian-pakaian baru dikasih orang, dikumpul sama si Elo. Jadi yang tadinya kita mau ke pasar nggak jadi Bang Heri. Jadi uangnya bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Itu hal-hal yang tidak terduga. Itu Bang Heri. Jadi tidak mudah ya berbagi, apalagi 9 tahun Pak Agus ini berbagi dengan orang-orang yang ditelantarkan oleh keluarga. Memberi makan satu hari 60 kilo baru berasnya saja Pak ya. Betul. Belum lagi lauk pauk, pakaian, listrik, gas dan lain sebagainya. Bayangkan berapa biaya operasional. Dan saya yakin uang harta dari pribadi Pak Agus banyak tersumbangkan ke sini. Ya kalau saya sih Bang Heri, saya nikmati saya jalanin aja. Karena jangankan harta materi saya. Jadi waktu pun saya untuk keluarga saya berkurang karena saya lebih banyak di yayasan. Jadi semua saya siap korbankan buat mereka, saya pertaruhkan. Jadi jangankan materi, waktu, nyawa pun saya siap, Bang Heri. Betul. Nah sekarang saya tanya dengan Bang Heri, kira-kira Bang Heri punya keluarga? Ya. Kira-kira kalau Bang Heri miara kucing, miara ayam, kira-kira ibu di rumah kira-kira ada komen nggak kira-kira? Nggak ada. Misalnya Bang Heri miara kucing satu atau miara ayam, kira-kira apa pendapat istri? Apalagi saya merawat orang 100 dapat berapa orang. Kita kadang-kadang kita miara kucing satu aja, istri kadang-kadang ada yang nggak terima kan? Ah itu baru kucing itu. Ini saya bercontoh itu Bang Heri. Miara kucing kotorannya di mana-mana Pak. Betul. Apalagi orang ODGJ Pak ya. Nah orang ODGJ ini kan, dia tahu sendiri lah. Iya. Seperti nenek gelang, ini sudah viral, heboh, banyak korban yang ya ada yang dipukul, ada yang ya macam-macam lah. Nah, itu. Jadi mohon maaf kalau ada suara berisik di luar, ini bukan acara jadi ya, tapi memang kita bersebelahan dengan tetangga yang ada di luar. Oke. Nenek Megawati enak di rumah yayasan. Enak juga lah. Apa yang nak disampaikan Nek? Ada ngomong apa Nenek? Ke orang-orang ada pesan-pesan? Nggak ada. Nenek tambah cantik ya kelasnya. Nenek tidak marah-marah lagi.
Nah, kalau mengenai marah lah sekarang. Mati-mati lah pusing. Enggak lah dia. Dulu kan kamu marah-marah kan enggak lagi itu. Luar biasa ya. Jadi itulah Bang Heri ya. Apa namanya? Tidak ada hal yang mustahil ketika Allah menghendaki. Nenek yang baru sebulan di yayasan sudah jauh berubah. Kelihatannya mau suka ngomong yang bagus. Ini kalau dari 2016 berarti ada nggak pasien yang caleg-caleg yang gagal, Pak? Bapak ada kalau biasanya kalau caleg-caleg itu biasanya larinya ke rumah sakit biasanya. Rumah sakit, Pak ya? Caleg-caleg biasanya itu juga kebanyakan rawat jalan sih, bukan rawat inap. Itu kalau caleg, jadi mereka bukannya tipe berat itu depresinya. Depresi sesaat lah. Sesaat ya. Iya. Jarang lah kalau yang dirawat. Untuk orang-orang yang keluarganya punya gangguan kejiwaan, stres, dan saran Pak Agus apa, Pak? Jadi memang cara rawat mereka. Sebetulnya saya juga kasihan ya buat mereka yang teman-teman dimanapun berada yang punya keluarga yang menderita gangguan jiwa ya. Memang mereka ini secara medis tidak bisa disembuhkan. Jadi mereka harus minum obat seumur hidup. Jadi kita merawat mereka ini memang butuh kesabaran yang super ekstra. Jadi semua kegiatan mereka itu harus kita arahkan, kita bimbing. Jadi memang sampai saat ini itu memang secara medis tidak bisa disembuhkan. Katanya nggak boleh berhenti minum obat, Pak ya? Ya, jadi obatnya seumur hidup. Harus minum obat terus. Minum obat. Harus kontrol terus. Harus. Kalau dulu kan ada istilahnya surat kuning atau apa itu, Pak? Oh, kartu berobat. Kartu berobat. Itu sebenarnya surat kuning itu kartu berobat. Kartu berobat ya. Berobat itulah. Cuman waktu zaman itu warnanya kuning kartu berobatnya. Makanya dibilang kartu kuning gitu Bang Heri. Nah, pasien-pasien Pak Agus ini kalau sakit-sakit tertentu ada BPJS atau gimana, Pak? Kita ya sebagian ada BPJS, sebagian ada yang belum. Ada bantuan kah dari pemerintah ini, Pak? Kalau dari pemerintah ya alhamdulillah dari segi administrasi, baik dari kelurahan, dari kecamatan, dari pemerintah kota, dinas-dinas sosial, dinas Dukcapil, untuk administrasi kita disupport. Ada bantuan dari dinas Ya, sosial? seperti Dukcapil kan itu jemput bola, buatkan identitas kita. Kita ada satu kakak atas nama yayasan. Tapi kalau dalam bentuk materi, bahan-bahan seperti beras, sembako dan lain-lainnya ya belum ada, Bang. Mudah-mudahan ke depan. Insya Allah. Jadi semoga lebih perhatian pemerintah ya di sini. Atau mudah-mudahan, amin. Ada pengusaha-pengusaha Anda yang ingin berbagi, silakan ke Yayasan Bagus Mandiri. Betul itu Bang Heri, itu yang membantu pembangunan kita itu pengusaha-pengusaha itu. Iya, ada 4 rumah, Pak ya? Iya, yang kita bangun sekarang yang buat 2 lantai. Jadi yang menginformasikan beliau itu mereka. Ketika mereka naik sepeda di sini Jakabaring, mereka melihat nenek langsung hubungin saya. Atau pengusaha-pengusaha. Jadi mereka bertambah yakin. Ada beberapa orang yang memang rekomendasi mereka kita ambil. Jadi memang kita real, mereka kita ambil dan kita rawat, ya kita manusiakan. Jadi mereka juga di sana bukan sekedar kita rawat secara fisik, secara rohani pun kita ada ustadznya yang membantu. Ada perawatnya, ada dokternya. Kita kalau dokternya kebetulan ya kita ke rumah sakit kalau untuk kontrol. Baik, bagus. Mungkin terakhir Pak, apa yang bisa teman-teman semua yang sudah Pak Agus rawat ini semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat, teman-teman semua ya, tidak menjadi ketika diambil, dipelihara, dirawat sama Pak Agus menjadi terlantar, tapi justru sampai wafat pun, sampai akhir mereka, sampai ke penguburan Pak Agus ya. Betul, jadi semuanya kita lakukan secara mandiri. Jadi ini Bang Heri, mungkin dalam waktu dekat saya ada rencana untuk membeli ambulan. Gimana? Membeli ambulan? Ambulan. Jadi bisa dipergunakan untuk yayasan dan ya siapapun warga yang butuh. Karena memang ambulan ini susah-susah gampang. Jadi itu tidak kami pungut biaya spesial pun. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengambil ambulan. Mohon doanya
Gus, terima kasih atas kehadirannya Pak Gus. Kata-kata terakhir Pak hari ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Kira-kira apa enaknya jadi orang baik yang super baik seperti Pak Agus sampai harus berkorban waktu, biaya, tenaga. Jadi saya ulangi lagi kata-kata saya. Jadi semua yang kita lakukan ketika kita ikhlas, insya Allah semua akan menjadi ladang amal, semua akan dipermudah. Jadi teman-teman dimanapun berada, jadi jangan takutlah untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Tidak ada orang jatuh miskin karena sering bersedekah. Tidak ada orang jatuh melarat karena sering bersedekah. Tapi kalau yang jatuh miskin karena main judi, karena main slot, banyak itu Bang Heri. Nah, jadi manfaatkanlah di sisa umur kita untuk berbuat kebaikan. Karena kalau kita dalam Islam itu hanya ada 3 jelas dalam Al-Quran yang bisa menolong kita kelak di akhirat. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga amal doa dari anak-anak yang saleh. Jadi teman-teman, jadi saya selaku relawan kemanusiaan mengajak teman-teman dimanapun berada, baik yang di dalam negeri maupun di dalam negeri, terima kasih banyak atas dukungannya selama ini, atas bantuannya selama ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu akan dibalas oleh Allah dengan rezeki, dengan amal jariah yang berlipat-lipat ganda. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi Pak Agus. Iya Pak Heri. Kita akan undang next di studio Ojadi yang mudah-mudahan akan bisa kita launching di bulan Januari nanti. Sampai studio baru. Iya, studio baru Pak. Makasih banyak Pak Heri. Sampai. Semoga berkah. Terima kasih sudah diundang. Mudah-mudahan ini sebagai ladang amal juga buat Bang Heri karena sudah membantu menyebarkan info tentang yayasan kita. Mudah-mudahan juga podcast apa namanya, podcast Bang Heri? Podcast Ojadi. Podcast Ojadi. Ojadi. Ya, semoga semakin berkembang dan sukses dunia akhirat yang jelas Bang Heri ya. Terima kasih banyak. Share, like, share dan komen ya. Karena semua. Mbak Sri terima kasih. Ya, Nenek terima kasih. Nenek Megawati, sampai ketemu lagi teman-teman semua. Tetap menjadi orang baik, karena menjadi orang baik itu sangat bermanfaat untuk lingkungan dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Sampai ketemu di narasumber bintang tamu kita yang luar biasa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.